أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا من كل عاسر والحمد لله رب العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu, adapun maqalah yang ke-10, an ba'dil zuhadi, dari sebagian ahli zuhud, ulama-ulama zuhud. Wa hum alladzina taqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Wa hum ahli zuhud ialah ihtaqarud dunya, yang menganggap hina dunia, walam yubalu biha, dan tidak peduli dengan dunia, bal akhadhu, tetapi mengambil ahli zuhud dari dunia tersebut qadra daruratihim, seukuran kemadaratannya atau memenuhi kebutuhannya. Man adnaba damban, barang siapa orang melakukan satu dosa, ay tahammalahu, yakni orang tersebut menanggung dosa, wa huwa yadhaku, tingkah orang tersebut yadhaku, tertawa, ay walhalu, yakni walhalu, adapun tingkah, annahu, sesungguhnya orang, yafrahu, bahagia, bitahammulihi, dengan menanggungnya dosa. Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yudkhiluhun nara, Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka, wa huwa yabki, keadaan orang tersebut yabki, menangis. Lianna haqqahu, karena sesungguhnya haknya orang tersebut, ayyan duma, ialah menyesali, wa yastaghfirullah ta'ala, dan meminta ampunan orang tersebut kepada Allah Ta'ala, lidzalika, karena telah melakukan dosa. Kitab Nasaihul Ibad, maqalah yang ke-10. Maqalah yang ke-10 ini dari sebagian ahli zuhud, ulama zuhud. Ulama zuhud itu ulama yang bagaimana? Bisa disebut zuhud. Orang zuhud itu ialah alladzina taqarud dunya, orang yang menganggap dunia ini ialah hina. Terus orang tersebut tidak peduli dengan dunia, tetapi orang tersebut mengambil dunia, mencari dunia cuma sekedar memenuhi kebutuhannya. Jadi orang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak suka bekerja, bukan orang yang tidak suka cari duit, tapi orang zuhud itu dunianya dia punya, bisa jadi dunianya banyak, tapi dunianya tidak dipikirkan. Itu namanya orang zuhud. Banyak dunianya tapi tidak memikirkan dunia. Mau dunianya itu ya hilang, tidak jadi beban, tidak dipikirin. Ahli zuhud. Terus dunianya itu sebagai sarana ibadah. Itu namanya ahli zuhud. Bukan ahli zuhud itu bukan orang yang enggak punya apa-apa.
Ahli zuhud itu bisa jadi orang tersebut kaya seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu banyak hartanya tapi tidak pernah memikirkan dunia. Kita itu dunia enggak punya, yang ada di otak kita hanya dunia, dunia aja ya Bu. Enggak punya mobil, yang ada di otak mobil, mobil aja. Kadang orang yang sudah punya mobil apa sudah termasuk zuhud? Belum tentu. Kalau dia memikirkan mobil, waduh mobil saya gimana, hilang enggak, nah tidak termasuk zuhud juga. Jadi Buya balik lagi, orang yang zuhud itu yang tidak peduli dengan dunia bukan berarti tidak mau bekerja, bukan tidak mau mencari uang, tapi tetap orang tersebut bekerja dan mencari uang, cuma tidak memikirkan dunia. Dan orang tersebut dunianya tersebut untuk sarana ibadah, itu ialah orang yang zuhud. Kalau kita sudah termasuk zuhud apa belum nih? Yang ada di otak kita ini dunia soalnya Bu ya. Coba Bu, kalau orang zuhud begini Bu, ibu punya duit 1 juta, hilang 100.000, hilang 200.000, dipikirin nggak Bu? Yang hilangnya dipikirin nggak? Belum zuhud. Orang zuhud kalau sudah hilang ya hilang. Bahkan orang zuhud ketika hilang doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kalau hilang, kita itu kalau hilang, waduh sampai dipikirin 2 hari masih dipikirin. Duit 200.000 hilang, masih 2 hari enggak hilang-hilang dipikirin. Ya, Bu. Bahkan sampai datang sama mbah, ya, sama dukun, ya minta, Pak, di mana ini Pak? Kira-kira hilangnya di mana? Dihitung sama dukun, hilangnya hari apa, jam berapa? Dihitung-hitung. Sampai segitunya Bu. Kalau orang zuhud itu kalau sudah hilang, ya hilang, tidak dipikirin. Kita itu dipikirin aja. Jadi kita ini belum tergolong orang apa Bu? Zuhud. Susah Bu mengejar zuhudnya Bu ya. Yang penting kita ketika usaha, ketika kita bekerja, uang kita untuk sarana ibadah. Karena kita ibadah ini butuh dunia loh Bu. Butuh duit, butuh dunia. Bener nggak Bu? Kira-kira ibu-ibu kesini nih ngaji nih, bawa dunia enggak Bu? Bawa apa Bu? Apa dunianya? Baju dunia apa bukan? Masa ibu dari rumah ke sini mau telanjang? Berarti kita ngaji pakai apa? Dunia. Jadi yang penting dunianya dipergunakan untuk sarana ibadah. Jadi kalau perlu ibu-ibu kalau ngaji pakaiannya yang bagus. Jangan kalah sama mau kondangan. Ya. Ketika mau kondangan pakaiannya luar biasa. Ketika ngaji, waleh. Nah, Bu ya, butuh dunia Bu ya. Kata ibu-ibu, kalau umpama ibadah itu enggak butuh dunia, ibu kalau mau haji, tahu haji Bu? Di mana berangkatnya? Di Mekah. Butuh dunia enggak Bu? Butuh duit enggak? Kenapa kita belum berangkat? Karena enggak punya duit. Kalau udah punya duit kayaknya sudah berangkat, sudah terbang. Kata ibu-ibu, kalau umpama enggak punya duit, bisa apa ke Mekah? Bisa. Apa? Ngegantung di roda kapal. Nyampe. Jadi kita itu ya butuh hidup di alam dunia, butuh dunia, cuma dunianya untuk sarana ibadah. Dan berusaha kita menjadi orang yang zuhud. Bagaimana orang yang zuhud itu tidak memikirkan dunia. Kalau kita masih memikirkan dunia, ntar sore makan apa ya? Tuh masih mikirin begitu. Ntar sore makannya enaknya pakai apa ya? Orang zuhud nggak begitu Bu. Nanti sore ketemu sore ya yang ada dimakan. Kita masih dipikirin Bu. Bener nggak Bu? Apalagi kalau bulan puasa, bulan Ramadan. Datang yang namanya bulan Ramadan, ya pagi udah dipikirin nanti sore buka apa ya?
Enaknya kolak apa ya? Ketika masih ada pemikiran dunia tersebut, itu bukan termasuk orang yang zuhud. Susah juga Bu ya. Saya juga belum zuhud, susah. Masih mikirin Bu ya. Mikirin. Ulama zuhud mengatakan man adnaba damban wa huwa yadhaku. Man adnaba, barang siapa orang yang melakukan satu dosa. Ketika orang tersebut melakukan dosa, wa huwa yadhaku, dia tertawa, dia senang atas perbuatan dosa. Orang melakukan dosa tapi tertawa, berarti tertawa di atas dosa. Bagaimana ketika orang tersebut ketika setelah melakukan dosa dia tertawa, dia senang, tidak ada penyesalan sama sekali ketika sudah melakukan dosa. Senang, tidak ada penyesalan. Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Maka Allah kelak nanti akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka dalam keadaan nangis. Jadi orang yang selalu berbuat dosa tapi tidak ada penyesalan, malah dia tertawa, dia senang. Setelah melakukan dosa tidak ada penyesalan sama sekali. Kelak nanti Allah Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah dalam keadaan menangis. Coba kita ukur Bu sekarang. Kita ini setiap hari melakukan dosa enggak Bu? Banyak melakukan dosa. Yang jadi pertanyaan ketika kita setiap hari melakukan dosa, apakah kita itu menangis, ada penyesalan setelah melakukan dosa? Bu? Nyesel enggak? Ibu dari pagi melakukan dosa sampai sore. Malamnya ibu nangis enggak? Ya Allah, saya ini ya Allah sehari melakukan dosa ya Allah. Nangis enggak Bu? Tertawa malah enak-enakan nonton TV. Wah, kalau orang yang begitu bagaimana? Oh, kata Ba'duz Zuhad, orang yang seperti itu ketika pagi dia melakukan dosa, terus malamnya dia tidak menyesali, maka kelak nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah dalam keadaan menangis. Sedih nggak Bu? Jadi gini Bu ya, orang yang melakukan dosa itu saya umpamakan seperti maling. Tahu maling Bu? Maling. Orang yang biasa maling, biasa nyolong, itu tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa yang namanya takut. Karena dia sudah terbiasa nyolong. Bahkan orang yang terbiasa nyolong itu menikmati hasil colongannya. Benar nggak Bu? Karena apa seorang maling itu tidak ada yang namanya rasa takut. Tidak ada yang namanya rasa penyesalan. Justru dia poya-poya dengan hasil barang curiannya. Karena dia sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Sama kita juga Bu, kalau kita sudah terbiasa melakukan dosa yang selalu kita lakukan, maka kita itu tidak ada rasa penyesalan karena terlalu sering melakukan dosa. Beda kalau orang yang kadang-kadang memaling atau baru saja merasakan yang namanya nyolong. Ketika orang yang tidak pernah nyolong terus melakukan melakukan kesalahan nyolong. Kira-kira orang yang pertama kali nyolong ada rasa takut enggak Bu? Ada rasa takut, ada rasa was-was enggak ketika nyolong? Ada. Ketika hasil colongannya berpikir, ya Allah kasihan amatnya orang yang kita colong itu. Benar nggak Bu? Kita juga sama Bu. Ketika kita ini tidak pernah melakukan dosa, sekali-kali kita melakukan dosa pasti ada penyesalan. Ya Allah sedih amat saya ya Allah.
melakukan dosa, istighfar lagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pasti ada penyesalan. Nah, ukuran ya. Kita ini sebenarnya sudah terbiasa maling apa kita ini sekali-kali maling? Terbiasa nyolong apa sekali-kali nyolong? Kalau terbiasa nyolong, dia tidak merasa takut, tidak merasa was-was, bahkan dia poya-poya dengan hasil colongannya. Kalau orang yang sekali-kali nyolong atau baru sekali merasakan nyolong, pasti ada rasa takut, nyesalnya bukan main. Kita melakukan dosa, malamnya nangis enggak, Bu? Enggak. Berarti kita sudah terbiasa melakukan apa, Bu? Dosa. Ya. Kalau kita tidak pernah melakukan dosa, ya Allah, istighfar lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Tadi pagi nggak sengaja saya kumpul sama teman, ngomongin orang, ya Allah, ampuni ya Allah. Enggak begitu, Bu ya. Malam-malam cari lagi, ada teman lagi nggak nih buat curhat? Ya. Berarti kita sudah terbiasa melakukan apa, Bu? Dosa. Makanya kalau orang sudah terbiasa melakukan dosa, pasti dia tidak ada rasa penyesalan, terus dia merasa senang, bangga dengan dosa-dosa tersebut. Contoh. Seperti orang yang melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Orang melakukan zina, kemudian hamil. Hamil. Itu perbuatan dosa apa bukan? Dosa. Kalau dia benar-benar menyesali perbuatannya dan merasa dia malu, maka dia juga harusnya malu untuk merayakan pesta pernikahannya. Karena sudah ketahuan hamil. Kalau orang yang tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa penyesalan telah berbuat dosa, ketika dia sudah ketahuan hamil, tapi dia masih rela memeriahkan acara pernikahannya yang mewah. Itu termasuk orang yang bahagia di atas dosa. Seharusnya kalau zina itu malu, ya Allah, malu amat ya Allah. Nikah juga sebenarnya harus nggak ketahuan orang ya, yang penting ada saksi sah. Banyak sekarang, zaman akhir sekarang, orang yang hamil duluan, ya, Bandung lautan api kalau kata orang Serang ya, wetengnya melendung orang dua laki ya, Bandung lautan api ya, mengandung teboga salaki ya. Cewek parabola nyaho, cewek parabolanya, parabola itu awewe jebol ti heula ya. Orang Sunda mah ya awewe parabola ya, awewe jebol ti heula. Kasihan Bu ya, kasihan suaminya ya. Mending suaminya yang ngehamilin itu ya Bu ya, yang nikahin ya, yang nikahin itu yang ngehamilin. Kalau bukan ya nanti di depan rumahnya ini suaminya, dia anak siapa, perbuatan siapa, walau ya, orang makan nangkanya, aku kena getahnya. Waduh. Bu. Jadi Bu ya, kita itu harusnya setelah melakukan dosa harus ada penyesalan. Jangan sampai kita ini ketika setelah melakukan dosa itu tertawa. Enak nggak Bu ya kalau ketika kita ngomongin orang, Bu? Enaknya begini Bu ya, ketika kita ngomongin orang sambil ketawa-ketawa, nggak ada penyesalan tuh Bu. Bener nggak Bu?
Malah lagi seru-serunya ngomongin orang. Enak lo tertawa. Berarti kita tertawa di atas dosa. Orang yang seperti itu kelak nanti di akhirat akan dimasukkan ke nerakanya Allah dalam keadaan menangis. Ya. Jadi mudah-mudahan kita ini orang yang bukan terbiasa melakukan dosa, tapi orang yang tidak sengaja melakukan dosa sehingga kita ada penyesalan. Nyesal ya, nyesal ya. Jadi astagfirullahaladzim. Istighfar lagi astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Istighfar terus setiap malam menyesali dosa-dosa kita yang pagi tadi dilakukan sampai sore. Malamnya kita istighfar. Udah kita dari pagi melakukan dosa sampai sore, malamnya tidur enak-enakan. Justru mau tidurnya juga melakukan dosa. Apa nonton TV sampai tidur di depan TV. Ini kan kelakuan orang sono-sono. Ya orang sini mah sama. Ya, gitu. Ya sampai kadang saya sampai tertidur di depan TV ya, Bu. Ya, jadi saya umpamakan orang yang sering melakukan dosa itu ibaratnya maling. Ibaratnya maling. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu. Kira-kira orang yang suka maling itu yang paling senang yang ketangkep apa yang tidak tertangkap? Bu. Ketika ada orang yang maling, mencuri, itu senangnya yang senang. Itu yang senang yang ketangkep apa yang tidak tertangkap? Hah? Ayo. Yang senang yang mana, Bu? Yang tidak tertangkap. Salah. Seharusnya kalau orang yang maling itu, yang senang itu yang tertangkap. Karena apa? Dengan dia tertangkap, maka dia akan sadar atas kesalahannya. Dia akan memperbaiki akan kesalahannya. Tapi yang tidak tertangkap akan selalu melakukan maling terus. Benar nggak? Sama kita juga, Bu. Kita ketika melakukan dosa, yang senangnya itu yang ketahuan orang apa yang tidak ketahuan orang? Bu, ketika kita melakukan dosa, senangnya kita itu ketahuan orang apa tidak ketahuan orang? Ayo, Bu. Senangnya ketahuan orang apa tidak ketahuan? Seharusnya kita harus senang bila mana kita melakukan dosa, senangnya ketahuan orang. Karena apa? Kalau kita ketahuan orang akan dinasehatin, ditegur, ya. Kalau umpama tidak ketahuan orang, pasti akan selalu begitu. Contoh biar gampang. Ketika seorang suami melakukan yang namanya perselingkuhan di belakang istri. Ketika seorang suami melakukan perselingkuhan, kalau ketahuan, pasti dia akan tobat, sadar dari perselingkuhannya. Benar nggak, Bu? Tapi kalau umpama seorang suami tidak ketahuan oleh istrinya, aman-aman saja, maka akan selamanya begitu terus. Maka kita, Bu ya, kita itu kalau melakukan dosa seharusnya lebih senang diketahui. Biar ada yang negur. Nah, kita kumpul ngaji dalam masjid ini sore ini ialah lagi apa? Lagi menampakkan dosa kita agar kita ada yang negur, ada yang menasehati. Karena kita orang yang ngaji ini ialah orang yang merasa banyak dosa. Perlu ada yang negur. Saya juga sama, Bu. Perlu ada yang negur. Siapa yang negurnya? Ialah kita. Jadi tegur ibu, jangan ngomongin orang ya. Kata ibu-ibu ngomongin apa Pak Ustadz? Kambing.
ngomongin orang gibah. Ibu tutup aurat ya, tutup aurat. Nah, kalau ada yang negur begitu, insya Allah Bu, lama-lama pakai kerudung. Ya. Tapi kalau nggak ada yang negur, kira-kira pakai kerudung apa selamanya Bu nggak pakai kerudung? Selamanya pasti nggak pakai kerudung karena nggak ada yang negur. Jadi kalau umpama ketahuan orang tuh seharusnya ketika kita berbuat dosa ketahuan orang, seharusnya kita harus senang apa? Biar kita ada yang nasehatin. Ya. Jadi mudah-mudahan kita ini jangan sampai menjadi orang yang senang melakukan dosa. Seharusnya kita menjadi orang yang ketika melakukan dosa ada rasa penyesalan, ada rasa sedih sehingga kita selalu istighfar kepada Allah. Terus waman ata'a, dan barang siapa orang yang taat, wa huwa yabki, tingkah orang yang taat tersebut sambil menangis, hayaan karena malu minallahi kepada Allah, wa khaufan minhu ta'ala dan takut kepada Allah, ala taksirihi terhadap cerobohnya orang tersebut, fitil kataati di dalam ketaatan. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala yudkhiluhu akan memasukkan orang tersebut al jannata ke dalam surga, wa huwa yadhaku, tingkah orang tersebut dalam keadaan tertawa senang, ayyafrahu, yakni senang, goyatal farhi, ya, dengan penuh kebahagiaan, bihusuli matlubihi, karena hasilnya sesuatu yang dicarinya, wa huwa afuwullah, wa huwa matlub, yang dicari ialah afwullah, ampunan Allah Ta'ala. Kalau orang yang melakukan dosa kemudian dia tertawa senang setelah melakukan dosa, tidak ada penyesalan sama sekali setelah melakukan dosa, maka akan dimasukkan kemana? Di dalam neraka. Terus di dalam nerakanya apa ketawa apa senang? Nangis. Kata Ba'dul Zuhad di sini mengatakan, barang siapa orang yang taat kepada Allah, nurut kepada Allah, taatnya orang tersebut disertai dengan menangis. Karena apa orang tersebut taat terus menangis? Hayaan minallah, karena dia merasa malu kepada Allah dan merasa takut kepada Allah atas kecerobohannya di dalam ketaatan. Dia menangis. Ketika dia sholat, habis sholat dia menangis. Kok habis sholat menangis? Karena dia merasa malu. Ya Allah, saya ini sholat tidak ada khusyuk-khusyuknya. Sholat badan kita di atas sajadah, hati kita kemana-mana. Seharusnya kita menangis, ya Allah, saya ini sholat begini amat, nggak ada khusyuk-khusyuknya. Berarti dia ibadah tapi disertai dengan menangis. Ya Allah, ibu ketika sholat, habis sholat nangis enggak Bu? Enggak lagi aja. Seharusnya menangis. Ya Allah, saya ini bagaimana ya Allah sholat saya ini. Saya sholat orangnya di atas sejadah, tapi hatinya ada di Mall of Serang, ada yang di Pasar Ciruas, ada yang di toko emas, ada yang di toko kelontongan. Ya kan? Bu, jujur, kalau ibu sholat hatinya di mana? Ada, waduh, ada yang di toko emas. Seharusnya kita menangis, ya Allah, karena kita merasa malu. Terus ketika kita sholat, contohnya sholat aja. Ketika kita sholat, ya Allah, saya sholat ini tidak ada khusyuk-khusyuknya, sudah tidak khusyuk, terburu-buru lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, saya malu amat ya Allah ketika ibadah saya terlalu terburu-buru. Benar, Bu? Seharusnya kita khusyuk, tartil bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jujur ibu-ibu, ketika sholat bacaan Fatihahnya tartil apa terburu-buru? Terburu-buru. Ketika ibu sholat bacaannya terburu-buru, setelah sholat nangis enggak, Bu? Seharusnya kita nangis, tapi taat dibarengi dengan nangis. Atau kita taat itu didasari dengan khaufan minhu, takut kepada Allah. Jadi intinya begini, Bu. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ada satu keterangan itu bisa diraih dengan 3 cara. Balik lagi ya. Kita berbuat taat kepada Allah bisa diraih dengan 3 cara. Yang pertama yang tadi, kita ibadah kepada Allah didasari dengan rasa malu. Ya Allah, ibadah saya begini amat, sholat saya begini amat. Maka dia tidak akan merasa ada kesombongan di dalam hatinya. Karena dia sudah merasa malu kepada Allah, ibadahnya belum benar. Belum beres. Malu, ya Allah, saya ini sholat terburu-buru, sholat enggak ada khusyuk. Ketika dia berbuat sedekah, ya Allah, saya ini malu amat ya Allah. Mau sedekah ketika banyak orang, ketika disiarin, ketika diumumin. Tapi kalau enggak ada orang, enggak diumumin, saya enggak mau sedekah ya Allah. Padahal itu suatu ketaatan, sedekah itu suatu ketaatan kepada Allah. Malu saya Allah, belum bisa yang namanya sedekah itu secara sembunyi-sembunyi. Malu itu didasari dengan rasa malu. Yang kedua, kita melakukan ketaatan kepada Allah bisa didasari dengan rasa takut. Takut kepada Allah. Ya Allah, saya sholat ya Allah. Takut ya Allah kalau saya enggak sholat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ya Allah, ya, saya baca Al-Quran ya Allah. Takut saya ya Allah kepada Allah. Takut nanti Qurannya akan melaknat kita. Kalau Quran kita enggak pernah baca, Qurannya akan melaknat kita, Bu. Jadi ketaatan kepada Allah didasari dengan rasa takut, bisa. Takut ya Allah, takut. Yang ketiga, kita taat kepada Allah bisa didasari dengan mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta kepada Allah. Kita sholat, setelah sholat tidak nangis. Ya, kalau nangis itu didasari karena apa, Bu? Malu. Terus ketika kita sholat tidak mengharapkan masuk surga dan tidak mengharapkan dijauhkan dari neraka. Kenapa kita sholat? Karena bentuk rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Sehingga kalau ibadah kita itu didasari dengan rasa cinta, maka tidak ada yang berat yang namanya ibadah. Karena didasari dengan rasa cinta. Jadi ternyata Bu ya, kita taat kepada Allah bisa dengan bisa diraih dengan rasa malu. Ya Allah, malu saya ya Allah. Kalau enggak sholat ya Allah, walaupun terburu-buru. Ya Allah, malu saya ya Allah. Sholat ya Allah, saya mau sholat. Walaupun sholat zuhurnya jam 2, telat juga enggak apa-apa ya Allah. Malu saya kalau enggak datang sama sekali. Ya Bu. Ada yang rasa takut. Kalau orang itu kalau sholat sudah didasari dengan rasa takut kepada Allah, datang waktu dur adzan dia sudah siap-siap sholat. Kan taat kepada Allah didasari dengan rasa
cinta. Kalau dengan rasa cinta itu terasa ringan semuanya, Bu. Kalau sudah didasari dengan rasa cinta. Contohnya, Bu, saya saking cintanya sama istri. Walaupun kita bekerja dari pagi, banting tulang, peras keringat, kepala buat kaki, kaki buat kepala, nungcep ya, nyungsang. Ya. Tapi karena didasari dengan rasa cinta, maka lelah kita itu tidak terasa. Karena ada orang yang kita cintai. Tapi ada lagi yang ketika orang tersebut ketika menafkahi istri, ada yang rasa dengan rasa malu. Malu saya kalau enggak kerja sama tetangga nanti dikatain ini, dikatain ini. Ya kan ada yang begitu tuh. Itu terasa berat bukan malu ya. Kalau umpama enggak ada yang ngomongin nanti enggak kerja. Kita ibadah kepada Allah juga kalau didasari dengan rasa malu sama Allah, malu sama Allah. Itu kalau didasari malu itu rentan kita meninggalkan suatu kewajiban. Ada orang itu yang didasari dengan rasa takut. Takut saya kalau enggak kerja diomelin istri saya itu galak. Kalau enggak kerja diomelin takut. Ada yang begitu, Bu, suami yang begitu, Bu, ada di sana. Kalau saya enggak termasuk ya. Ada. Terasa berat nantinya, Bu, kalau begitu. Tapi kalau didasari dengan rasa cinta, segala sesuatu itu akan terasa ringan, indah. Jadi kita itu ya, pendekatan diri kepada Allah silahkan bisa diraih dengan 3 cara. Satu, dengan rasa kita mempunyai rasa malu kepada Allah. Kalau saya itu tidak taat kepada Allah, selalu bermaksiat aja kepada Allah, saya malu ya Allah. Malu. Nah, biar kita bisa mendapatkan sifat malu, sifat takut, sifat mahabbah. Bagaimana caranya? Caranya ialah kita harus bisa menanamkan di dalam hati kita, yakin seyakin-yakinnya, tanamkan yang namanya musyahadah. Kalau menurut ilmu tasawuf, apa, Bu? Musyahadah itu apa sih? Musyahadah itu merasa disaksikan oleh Allah, merasa selalu dipantau oleh Allah. Bu, di dalam hati kita sudah ada sifat musyahadah belum, Bu? Ini ngaji tasawuf nih, Bu. Tanamkan sifat musyahadah. Musyahadah itu merasa diri kita ini selalu dilihat Allah, disaksikan Allah, dimonitori Allah. Kalau kita sudah ada rasa sifat musyahadah di dalam hati kita, merasa perbuatan kita ini selalu diawasi Allah, maka ketika kita melakukan maksiat, kita merasa malu sehingga tidak melakukan maksiat. Kita merasa takut sehingga tidak melakukan maksiat. Kalau kita sudah menanam yang namanya sifat musyahadah, bahwa perbuatan kita ini selalu dipantau oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Ketika kita sholat juga, maka ketika terburu-buru itu merasa malu, ya Allah, malu amat saya sholat terburu-buru. Sedangkan kita sholat itu selalu dipantau Allah. Yang jadi masalah, kita semua kemungkinan termasuk saya juga belum ada rasa sifat musyahadah di dalam diri kita, sehingga kita ini masih enak-enakan melakukan dosa, dan ketika kita ibadah juga masih terburu-buru, tidak khusyuk. Benar, Bu? Kalau berdalil pinter, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Ya, cukup Allah yang menjadi wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksi. Itu ialah ketika kita melakukan maksiat, kalau kita yakin cukup Allah yang menjadi saksi, walaupun tidak ada orang, yakin ketika kita melakukan kemaksiatan selalu dilihat
Allah sehingga mau maksiat malu ya Allah, walaupun gak ada orang juga saya disaksikan Allah. Melakukan maksiat malu, benar Bu? Ya. Karena yang ngelihat Allah. Tapi faktanya Bu, faktanya kita ketika melakukan maksiat lebih malu sama orang apa lebih malu sama Allah? Hah? Sama orang. Lebih takut ketahuan orang daripada ketahuan Allah. Padahal Allah Maha tahu. Ya, kalau kita yakin sudah menanamkan sifat musyahadah, Allah selalu memantau gerak-gerik kita. Allah selalu memantau yang namanya apa perbuatan kita. Maka kita ini harusnya hati-hati dalam berbuat apapun. Maksiat juga malu, ya Allah, malu ya Allah, saya dilihatin Allah. Dilihatin Allah. Bahkan di kamar mandi Bu, di kamar mandi, ibu mandi di kamar mandi, sendiri mandinya. Kata ibu-ibu sendiri enggak Bu? Sendiri. Ketika ibu sendiri mandinya telanjang. Katanya ibu kalau sudah ngaji begini nasoil ibad, kita ini sudah musyahadah. Apa? Kita ini selalu dilihatin Allah. Apa ibu ketika mandi telanjang enggak malu sama Allah? Hah? Kan dilihatin siapa? Makanya dianjurkan dalam ilmu fikih, kita ini kalau mandi harus memakai yang namanya sarung, jangan telanjang bulat, malu. Kata ibu-ibu, enggak ada orang enggak ada, Allah melihat, apa enggak malu? Ibu kalau mandi di kamar mandi telanjang Bu? Hah? Jujur. Telanjang? Pakai apa tak Bu? Ya, pakai celana bola kayak apa? Ya, celana bola. Pakai sarung samping. Kalau samping, kalau orang Sunda sampingnya. Pakai sarung, tapi sarung. Siram, jangan telanjang ya Allah, telanjang. Udah telanjang ketika kencing berdiri lagi. Ya Bu. Ketika kencing berdiri. Malu enggak Bu? Dilihatin Allah enggak? Dilihatin Allah. Jadi tanamkan Bu ya. Biar begini Bu ya, biar kita ini melakukan dosa merasa takut. Ketika ibadah kita ini biar hati-hati, biar khusyuk ibadahnya. Dan ketika kita melakukan dosa merasa takut kepada Allah, itu satu-satunya jalan harus bisa menanamkan sifat musyahadah di dalam hati kita, seyakin-yakinnya di dalam hati kita bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Ya. Tuh. Ya, Bu ya. Kadang orang sholat qobliyah, ba'diyah dijalani kalau di masjid. Banyak orang, ketika banyak orang qobliyah, ba'diyah dijalani, di rumah sholat tidak ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya. Karena apa di masjid ketika sholat ada qobliyah, ada ba'diyah segala? Karena banyak orang, dilihat orang. Di rumah enggak ada yang melihat, jadi sholatnya yang wajib aja. Kalau kita menanamkan rasa musyahadah, disaksikan oleh Allah, maka walaupun di masjid, di rumah sama aja. Di masjid qobliyah, ba'diyah, di rumah juga sebelum sholat qobliyah, ba'diyah, sebelum sholat fardu. Jalanin Bu ya, qobliyah ba'diyah Bu. Kadang-kadang apa enggak? Kadang-kadang zuhur qobliyah. Jadi sekali lagi, jadi kalau kita melakukan dosa setiap hari, melakukan dosa, seharusnya kita sedih.
Pagi kita melakukan dosa sampai sore, ini ada dosa ya Bu yang dilakukan Bu. Dari pagi sampai sore sekarang ini ada dosa nggak Bu yang dilakukan Bu? Malam seharusnya nangis. Ya Allah, ampuni ya Allah sebelum tidur. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat. Ada keterangan barang siapa orang yang sebelum tidur membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ditambahin wali jami'il muslimin wal muslimat 3 kali dibacanya atau lebih daripada 3 kali ataupun sekali, maka orang tersebut sudah menjadi wali abdal. Wali abdal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Bu ya, kita ini menjadi orang yang menyesal ketika melakukan dosa. Dan kita ini ketika melakukan ketaatan harusnya sedih. Kok kata ibu-ibu melakukan ketaatan, melakukan sholat seharusnya. Kenapa kita harus sedih? Karena sholat kita merasa enggak beres. Kalau kita melakukan ketaatan dibareng dengan kesedihan, maka kita ini tidak ada sifat rasa sombong nantinya kepada orang. Kita semua pelan-pelan belajar kita menjauhi dan menyesali sebuah dosa. Dan ketika kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah harus disertai dengan rasa sedih karena kita ini ibadahnya belum beres, banyak melantur. Ya. Mudah-mudahan Bu ya kita semua panjang umur. Kenapa saya ngomong panjang umur? Karena minggu depan saya nggak bisa ngisi pengajian, minggu depannya lagi nggak bisa ngisi pengajian, minggu depan saya mau acara ikhtifalan, minggu depannya lagi saya mau acara ziarah. Ya Bu ya. Ya kalau umpama mau penutupan ya sebenarnya ngaji nggak ada penutupan Bu ya. Artinya saya cuma mau ngasih info. Minggu depan saya nggak bisa ngisi karena acara ikhtifalan. Ngomong di depan. Tanggal 1. Kalau umpama ikhtifalan itu selesainya jam 3, kemungkinan saya bisa ngisi sore paling. Nah. Kalau umpama kan biasanya saya itu ikhtifalan, acara ikhtifalan karena kan ada tahfidz ya, tahfidz, anak-anak tahfidz itu biasanya jam 5 selesai. Itu paling lama itu, paling cepatnya kalau umpama dipercepat, saya juga bisa mempercepat waktu. Ya, paling sekitar jam 4 selesai. Tapi kalau umpama kurang daripada jam 3 nggak bisa, secepatnya nggak bisa.